Hai semua, kembali lagi bersama saya Ansnime di pembahasan kelanjutan anime. Ya seru-seru banget ya, karena udah lama nggak upload, mungkin 1 bulanan ya kalau nggak salah. Hihi. Soalnya gini, aku tuh kena racun baru, dan gara-gara racun itu tuh waktu yang biasanya aku pakai untuk baca novel dan ngedit video itu biasanya itu kepotong. Jadi ya kena skip terus gitu setiap mau buat video. Jadi sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Ini aku udah nyoba nih untuk bagi-bagi waktu lah. Oke segitu aja lah dulu, biar gak kelamaan gini openingnya. Banyak yang udah nunggu juga, takut kena marah aku. Dan biar cepet, jadi mari kita lanjutkan aja langsung ke pembahasan anime kita, yaitu pembahasan anime Isekai wa Smartphone. Dan bagi yang belum nonton video sebelumnya, lebih baik tonton dulu biar ceritanya itu nyambung. Oke, link ada di deskripsi. Jadi, mari kita putar pembahasannya sekarang. Volume ini diawali dengan ditunjukkannya kita dengan adegan yang mana Toya itu memberikan sebuah cincin pertunangan kepada Lu. Tentu aja cincin pertunangan itu tuh memiliki efek atau sihir yang sama seperti yang lainnya itu. Lu merasa senang dengan pemberian cincin pertunangan itu, karena dengan cincin pertunangan itu akhirnya lu itu bisa resmi menjadi tunangannya Toya dan resmi masuk ke haremnya Toya. Tapi tidak lama kemudian suasana kebahagiaan itu pun berubah ketika Lin yang tiba-tiba datang sambil membawakan sebuah kabar buruk kepada Toya dan yang lainnya. Dan kabar buruk itu adalah munculnya monster kristal lainnya atau Furizu itu di tengah lautan hutan. Itu tuh tempat ya, nama tempat. Lin mendapatkan kabar itu dari suku-suku yang ada di sana itu yang meminta pertolongan kepada Miss Smith. Lin kan sebuah orang penting itu di Miss Smith, jadi dia tahu informasi-informasi dari Miss Smith gitu. Sontak Toya dan yang lainnya itu pun langsung masang ekspresi wajah serius gitu, kecuali Lu, karena Lu itu belum dikasih tahu apapun tentang monster kristal sama Toya. Toya bertanya tentang keadaan monster itu. Lin pun menjelaskan kalau monster itu masih hidup sampai sekarang dan masih terus menghancurkan desa-desa yang ada di sana sambil membunuh penduduknya sekalian tanpa pandang bulu gitu. Semuanya diterobos dengan bentuk yang menyerupai seperti laba-laba yang besar. Dengan informasi itu, Toya dan yang lainnya itu langsung OTW ke lautan hutan itu, tempat monster kristal laba-laba itu berada, menggunakan Babylon. Walaupun sebenarnya ini Toya ini masih ragu mau lawan si laba-laba itu, karena kekalahannya kemarin itu lawan ikan parinya itu yang dibantu sama N itu. Tapi walaupun begitu, Toya itu tetap tidak bisa membiarkannya. Makanya Toya itu nekat untuk capcus gitu. Sambil OTW atau di tengah perjalanan ke tempat si laba-laba itu, Toya itu mulai menjelaskan kepada Lu tentang semua yang Toya tahu tentang monster kristal. Hingga akhirnya mereka pun semua sampai di tempat tujuan. Siska langsung menampilkan penampakan si laba-laba itu melalui monitor yang ada di dalam Babylon. Monster kristal laba-laba itu sangatlah besar, seperti ikan pari yang waktu itu, dengan 3 ekor yang berada di kepalanya. Dia memiliki 8 kaki yang panjang dan kurus, yang dapat memotong pepohonan dan menusuk makhluk hidup dengan sangat mudah. Tapi untungnya dia itu nggak bisa terbang seperti ikan pari yang waktu itu. Dan dengan lokasi yang sekarang yang banyak pepohonannya, Toya dan yang lainnya itu bisa memanfaatkan pepohonan itu untuk berlindung. Ya singkatnya itu jadi agak gampangan gitulah untuk lawannya. Toya dan yang lainnya itu langsung turun ke bawah, lebih tepatnya ke desa yang sedang diserang oleh laba-laba itu. Tepat setelah Toya itu sudah di bawah, Toya itu melihat seorang gadis berkulit coklat yang sedang memberikan sebuah komando pada gadis-gadis yang di sekitarnya itu untuk menembaki panah dan sihir ke laba-laba itu. Ya tentu saja semua serangan mereka itu tidak ada gunanya. Karena
Karena para monster kristal itu memiliki kemampuan untuk membuat sihir pertahanan dan juga menyerap sihir. Jadi rugi aja gitu. Walaupun gitu mereka itu tetap menyerang laba-laba itu demi bisa mengulur waktu agar para penduduk yang mereka sedang lindungi itu bisa melarikan diri. Kemudian laba-laba itu mulai mencoba untuk menyerang gadis yang memberikan komando tadi. Tapi dengan cepat menggunakan sihir Axel Boost dan sebuah Great Sword, Toya itu berhasil menepis serangan laba-laba itu dan berhasil membawa gadis itu mundur. Setelah berhasil menyelamatkannya itu, Toya pun langsung menyuruhnya untuk mundur. Tapi karena penduduk yang ada di sana itu menggunakan bahasa yang berbeda, gadis itu pun tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Toya. Begitu juga dengan Toya. Kemudian Toya mencoba untuk menggunakan bahasa isyarat gitu, untuk membuatnya itu mundur dengan menunjuk ke arah hutan gitu. Tapi bukannya mundur, gadis itu malah semakin mendekati Toya dengan mata yang terbuka lebar kayak kagum gitulah, sambil mengatakan sesuatu gitu dengan bahasanya yang Toya itu nggak ngerti. Melihatnya yang seperti itu, Toya pun akhirnya sadar kalau wanita yang ada di sana itu pastinya sangatlah pemberani dan kuat. Disuruh kabur aja nggak mau. Tapi di lain sisi, Toya itu juga akhirnya sadar kalau pakaian dikenakan semua wanita yang ada di sana itu sangatlah minim, hingga membuat Toya itu nggak tahan untuk melihatnya. Termasuk si gadis ini nih, yang Toya selamatkan ini. Dia hanya mengenakan selembar kain yang hanya menutupi dadanya saja. Sebuah cawat untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Dan sebuah sendal dan sesuatu gitu yang mereka pakai di tangan mereka. Ya singkatnya itu kayak orang-orang pedalaman hutan gitu. Tanpa sadar dengan penampilan yang seperti itu tuh, Toya itu tergoda dan terus menatapnya gitu. Terutama di bagian Milu. Tapi dengan segera Toya itu langsung akhirnya sadar. Dan dia pun mulai memalingkan perhatiannya. Dan mulai fokus gitu untuk mengalahkan laba-laba itu. Toya mencoba untuk menghancurkan salah satu kaki laba-laba itu menggunakan sihir gravity. Dan sihirnya Toya itu berhasil menghancurkan kaki laba-laba itu. Tapi tentu aja dengan cepat gitu, kakinya itu yang hancur itu langsung sembuh gitu, beregenerasi. Yang menandakan emang hanya dengan menghancurkan core-nya saja satu-satunya jalan untuk mengalahkan monster kristal. Karena mereka bisa meregenerasi tubuh itu dengan sangat cepat dengan menyerap sihir di sekitarnya menggunakan core-nya itu. Selanjutnya Toya menyuruh Lindsay dan Lin untuk menghentikan pergerakan laba-laba itu menggunakan sihir Ice Rock. Lindsay dan Lin pun menuruti permintaan Toya itu. Gumpalan-gumpalan batu es besar pun jatuh tepat di atas kepala laba-laba itu dan membuatnya itu benar-benar tidak bisa bergerak, terkunci. Agar laba-laba itu nggak bisa kabur, Toya pun langsung loncat ke batu-batu es itu yang dibuat Lindsay dan Lin itu dan langsung melipat gandakan berat batu-batu es itu 10 kali lipat dengan sihir gravitinya agar tubuh laba-laba itu kegencet sekaligus dengan core-core-nya gitu. Tapi sayangnya batu-batu esnya itu ternyata tidak bisa menahan beratnya yang diberikan Toya itu, yang menyebabkan batu-batu es itu malah hancur duluan. Karena batu-batu es itulah hancur, laba-laba itu pun akhirnya bisa bergerak lagi. Tapi tentu saja Toya tidak membiarkan itu. Sebelum laba-laba itu berhasil kabur, Toya menggunakan Great Sword-nya yang dikombo dengan sihir gravity. Toya menyerang laba-laba itu dengan sekuat tenaga dan berhasil menghancurkannya. Dan di antara pecah-pecahan tubuh laba-laba itu yang hancur itu, terdapatlah 3 core-nya yang keluar dari tubuhnya itu. Menggunakan pistol atau brunhilnya, Toya pun menghancurkan 3 core itu. Dan monster kristal laba-laba itu pun akhirnya berhasil ditaklukkan. Gadis berkulit coklat yang tadi itu yang Toya selamatkan, melihat Toya berhasil mengalahkan laba-laba itu, dia pun menjadi sangat kagum gitu. Daripada yang awalnya itu lebih kagum gitu atau terpukau gitu dengan Toya. Kemudian karena Toya melihat banyak korban yang terluka di sekitarnya itu akibat laba-laba itu, Toya pun mengaktifkan sihir Cure Heal dengan area luas untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka itu yang ada di sana. Melihat teman-temannya yang sembuh gitu, gadis itu pun langsung menyamperin teman-temannya.
Di sisi lain, Lin datang mendekati Toya sambil memberikan pujian padanya. Yang kemarin itu tidak bisa mengalahkan ikan pari, tapi sekarang bisa lawan si laba-laba ini, padahal selevel. Cuman beda itu, yang ikan pari itu bisa terbang aja. Lalu mereka berdua pun mencoba untuk mengeksperimen gitu pada bangkai tubuh laba-laba itu. Dengan karakteristik tubuh yang luar biasa keras dan bisa beregenerasi, Lin dan Toya itu tuh berpikir mungkin aja tubuh mereka itu bisa dijadikan senjata yang amat kuat yang tidak bisa hancur untuk melawan mereka balik. Dalam artian gak bisa hancur ini maksudnya itu tuh bisa beregenerasi dan memiliki sihir pertahanan biar tebal gitu. Tapi sayangnya setelah Lin mengujinya dengan membenturkan pecahan tubuh laba-laba itu satu dengan yang lainnya, keduanya itu malah pecah layaknya seperti kaca gitu. Toya bertanya-tanya kenapa bisa jadi selembek itu. Kemudian Lin pun mendapatkan ide. Mungkin itu disebabkan oleh si pertahanannya. Dan mungkin juga cara mengaktifkannya itu dengan cara mengalirkan mana atau sihir ke dalam tubuh si monster kristal itu. Dengan ide itu, Lin pun mengambil lagi pecahan tubuh monster kristal itu dan memundurkannya lagi. Tapi kali ini, sebelum dibenturkan, Lin itu mengalirkan sihirnya ke pecahan itu. Dan seperti yang Lin duga, tidak seperti yang pertama tadi itu. Yang kedua kalinya ini, pecahan itu tidak hancur sama sekali. Yang dengan kata lain, ide Lin itu benar. Tahu akan hal itu, Toya menjadi sangat senang gitu. Toya pun langsung mengangkut tubuh-tubuh monster kristal laba-laba itu dan memasukkannya ke storage miliknya. Pada saat Toya telah selesai memasukkan semua bagian tubuh atau pecah-pecahan laba-laba itu, Toya pun dikejutkan dengan kehadiran gadis berkulit coklat yang tadi itu, yang tiba-tiba datang di belakangnya. Gadis itu ngomong sesuatu kepada Toya dengan sangat riang gitu. Tapi sayangnya karena Toya tidak bisa bahasanya mereka itu, Toya pun jadi tidak mengerti dengan apa yang dia omongin itu. Kemudian mendekatlah Lin yang membantu Toya untuk menerjemahkan perkataan gadis itu. Apakah kau yang menyembuhkan luka semua orang? Itulah yang gadis itu katakan. Toya pun menjadi sangat kagum terhadap Lin setelah mengetahui Lin itu bisa mengerti bahasa mereka. Lalu Lin pun menanyakan ke gadis itu tentang namanya itu. Dan gadis itu pun menjawab dia itu bernama Pam. Sambil menunggu Lin yang sedang bertanya-tanya gitu sama Pam, Toya melihat ke sekelilingnya. Banyak pohon-pohon dan rumah-rumah yang telah hancur akibat serangan kali ini. Bahkan bukan hanya itu saja, korban jiwa pun juga ikut terenggut di serangan kali ini. Melihat semua itu, Toya pun merasa bersalah karena kurang cepat untuk datang. Sampai-sampai Toya itu bergumam, berharap andai saja ada sihir pembangkitan untuk membangkitkan seluruh orang-orang yang mati itu. Mendengar gumamannya Toya itu, Lindsay pun membalas gumaman Toya. Kalau sihir seperti pembangkitan itu sebenarnya ada. Itu adalah sihir cahaya tingkat tinggi, tapi memiliki syarat yang sangat sulit. Satu, yang pertama, syaratnya itu tubuh korbannya itu harus masih segar atau tidak boleh mati lebih dari 1 jam. 2, tubuhnya itu harus masih utuh atau tidak ada yang rusak sama sekali. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, dibutuhkannya kekuatan sihir atau daya hidup seseorang atau makhluk hidup. Atau dengan kata lain gitu, nyawa dari si orang yang memakai sihir ini. Atau singkatnya lagi, nyawa dibayar dengan nyawa. Kayak sihirnya si nenek Chiyo itu yang di Naruto, yang pas dia ngidupin Sakura gitu kalau nggak salah. Saya pun menjadi sangat terkejut mendengar syarat itu. Karena syaratnya terlalu tinggi itu, Toya pun jadi mengurungkan niatnya untuk mencoba menghidupkan penduduk-penduduk. Dan lebih memilih gitu untuk memikirkannya nanti, atau menggunakannya nanti, atau mempelajarinya nanti gitulah. Jika memang keadaannya itu mepet, atau memang dibutuhkan. Mengalihkan pembicaraan tentang sihir pembangkitan ini, Toya pun mengganti topik pembicaraan tentang orang-orang yang ada di desanya Pam ini. Yang mana semua orang yang ada di desanya itu tuh semuanya itu wanita. Gak ada cowoknya satu pun. Semuanya itu wanita.
Lin pun datang dan mulai menjelaskan ke Toya kalau mereka atau Pam dan yang lainnya itu adalah dari suku Rawi, suku atau ras perempuan petarung, atau kalau di kita itu kalau nggak salah itu suku Amazon. Makanya di sana itu nggak ada cowok satupun. Dan Pam itu adalah cucu dari pimpinan dari sukunya itu. Makanya dia itu juga bisa memberikan komandan kepada yang lainnya. Kayak tadi tuh. Sama seperti suku Amazon gitu. Suku Pam ini itu gak menerima cowok satupun. Dan kalau semisal gitu mereka mau nganu gitu dan pengen punya anak gitu, mereka itu pasti akan menculik dan memperkosa laki-laki dari suku lain. Dan jika anak mereka itu laki-laki, maka anak beserta ayahnya itu akan mereka usir. Sedangkan kalau anak mereka itu perempuan, maka hanya ayahnya saja yang diusir. Pokoknya no cowok. Setelah mendengar itu dan melihat Pam yang menatap Toya kayak gimana gitu, Toya tuh seketika itu langsung gemeter gitu, keringat dingin gitu. Wah, bahaya nih, target nih. Mungkin gitulah. Lalu kemudian tiba-tiba Pam itu berlari dengan sangat cepat. Dan dengan penuh semangat, Pam itu melompat memeluk Toya. Toya pun terkejut, tapi karena sensasi dari pelukannya Pam itu, Toya itu malah merona gitu wajahnya. Tapi beberapa detik kemudian, rasa nyaman itu tiba-tiba berubah dengan rasa sakit tepat di lehernya. Karena Pam itu tiba-tiba menggigit lehernya Toya sampai berdarah. Dan ketika Toya mau menyingkirkan Pam karena sakitnya itu, Pam pun sudah terlebih dahulu menyingkir gitu. Setelah menyingkir, Pam itu menatap Toya lagi sambil tersenyum tanpa rasa takut. Lalu dia pergi. Orang-orang dari sukunya Pam itu tuh yang melihat aksinya Pam itu, dia itu langsung heboh entah kenapa gitu. Lindsay pun datang dan menyembuhkan luka gigitannya Pam itu. Sedangkan Lin, dia mendekat dan mengatakan kalau Toya itu sepertinya disukai sama Pam. Setelah semua kejadian itu, Toya adik kakak pun memutuskan untuk kembali ke negaranya menggunakan Babylon. Sampainya di kastil, Toya langsung disambut oleh Ripel seperti biasa. Selain menyambut kepulangan Toya dan yang lainnya, Ripel juga memberitahukan ke Toya kalau Toya itu kedatangan seorang tamu. Karena para cewek-cewek ingin segera mandi, Toya pun akhirnya menemui tamu itu sendirian. Toya pergi ke ruang tamu dan ternyata tamu yang Ripel sebutkan itu adalah Tsubaki yang di anime itu. Dia saat ini mengenakan mantel berwarna putih, selendang hitam, dan clothes berwarna hitam. Toya bertanya padanya tentang tujuan kedatangannya ke negaranya Toya ini. Tsubaki pun menjawab kalau dia ke negaranya Toya itu tanpa ada tujuan atau enggak lagi jalani misi gitu. Karena lagi pula dia saat ini itu bukan lagi seorang ninja dari Takeda. Tsubaki mulai cerita. 2 bulan yang lalu, klan Takeda itu memiliki pimpinan baru, seperti yang diceritakan sama Baba sama itu tuh. Siapa lagi tuh, lupa namanya. Dan pimpinannya itu tentu aja si yang kemarin itu, Takeda Katsuyori, yang gak jelas itu. Beberapa saat setelah pengumuman penaikan pangkatnya dia itu, si Takeda Katsuyori itu, Tsubaki itu dipanggil sama pimpinannya, yaitu Kosaka Masanobu, atau salah satu dari 4 Raja Surgayu Takeda. Masanobu menyuruh Tsubaki untuk meninggalkan Takeda saat ini bersamaan dengan klannya atau keluarganya. Karena menurut Masanobu, Takeda saat ini tuh sudah nggak mempunyai masa depan karena si itu pimpinannya sekarang ini. Awalnya Tsubaki tentu aja nolak, tapi pada akhirnya dia beserta klannya itu dihentikan atau dipecat secara paksa oleh Masanobu itu sendiri. Dan Tsubaki beserta klannya itu pun diusir. Dan kenapa Tsubaki itu nggak memilih ke Tokugawa atau Oda yang lebih dekat daripada Takeda? Itu karena Tokugawa dan Oda itu ibarat hanyalah seorang bangsawan feodal saja. Sedangkan Toya, karena dia bertunangan dengan anak dari Raja Belfast,
di masa depan Toya itu pasti akan menjadi raja Belfast. Jadi daripada memilih bangsawan yang gak jelas akan pangkatnya itu, bisa turun bisa naik gitu, Tsubaki lebih memilih Toya yang masa depannya itu lebih menjanjikan, yaitu menjadi raja. Maka dari itu Tsubaki itu memutuskan untuk pergi ke Belfast. Itulah rencana awal Tsubaki. Tapi di tengah perjalanannya, Tsubaki itu dibuat terkejut oleh sebuah rumor yang mengatakan kalau Toya itu sudah menjadi raja dari negaranya sendiri. Akibat rumor itu, Tsubaki pun putar haluan dan akhirnya seperti sekarang ini. Setelah mendengar ceritanya Tsubaki itu, Toya pun bertanya padanya, apakah dia dan klannya itu nggak keberatan tinggal di negaranya Toya itu? Karena kan negaranya ini Toya itu masih baru gitu, dan baru ada kasih dan tanah aja, belum ada rumah gitu, belum dibuat lah untuk warganya atau pekerjaan gitu untuk para klan mereka. Atau singkatnya mereka itu harus buat rumah mereka sendiri gitu dari nol. Dan karena belum ada penduduknya, jadi negaranya Toya ini masih belum mempunyai penghasilan. Dan karena belum punya penghasilan, Toya itu takut tidak bisa memperkerjakan seluruh klannya Tsubaki itu. Makanya Toya itu nanya, apa nggak apa nih? Tapi Tsubaki itu malah tidak mempermasalahkan itu. Karena pada awalnya Tsubaki dan klannya itu adalah seorang ninja. Dan seorang ninja itu pasti memiliki pekerjaan sampingan yang dapat membiayai hidup mereka sendiri. Jadi Toya itu tidak usah khawatir tentang itu. Dan dengan begitu, negara Toya, Brunhilde pun mendapatkan pasukan ninja yang berjumlah 67 orang termasuk Tsubaki. Toya pun memanggil ketiga kesatrianya dan memerintahkan mereka untuk mengizinkan klan Tsubaki itu yang saat ini sedang menunggu di luar gerbang itu untuk masuk. Toya juga memerintahkan Rain untuk mengawasi mereka untuk antisipasi gitu, siapa tahu ada ya orang nggak bener. Untuk sementara Toya juga mengizinkan mereka untuk memakai barak untuk mereka tidur gitulah untuk sementara, selama mereka membuat rumah gitu. Lalu pada saat Tsubaki telah meninggalkan ruangan pertemuan, Shizuka pun datang sambil membawakan sebuah surat dari Kosaka Masanobu, atau mantan pimpinan dari Tsubaki, melalui Gate Mirror punya Baba Jisan, pemberian dari Toya. Toya membaca surat itu, dan dengan seketika setelah membaca surat itu, raut wajah Toya itu berubah menjadi masam gitu. Karena surat itu berisikan pernyataan bahwa pimpinan Takeda telah menelantarkan warganya, yang menyebabkan para warganya itu menjadi kacau. Dan singkat ceritanya, Takeda pun kalah tanpa bertarung. Dan wilayah mereka pun dibagi menjadi dua oleh Kaisar Isen ke Oda dan Tokugawa. Saking hebatnya ya, baru jabat 2 bulan tanpa bertarung udah kalah. Kita kasih tepuk tangan. Karena hal itu, 4 raja surgawi Takeda itu tuh memutuskan untuk berdiskusi tentang masa depan mereka. Dan singkat cerita dari hasil diskusi mereka itu memutuskan untuk melayani negara Toya. Uis. Dari 67 ninja, sekarang jadi nambah lagi 4 raja surgawi. Mata ne, Azul Ren.